Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bercerita tentang perjalanan Ishaq Family ke Goa Buri. Goa Buri sebenarnya bukan tempat wisata terkenal, cuman kami pergi karena kakek rahimahullah pernah cerita kalau di sana ada sebuah gua tempat berkumpulnya para pembawa Islam di masa-masa awal masuknya Islam di Pulau Muna. Bahkan di salah satu dindingnya itu terdapat tulisan beraksara Arab. Sekarang para penumpang mulai naik satu persatu ke atas speed. Speed ini alat angkutan berupa kapal yang akan membawa kami ke tempat tujuan. Perjalanan akan dimulai dari Desa Pure, Kecamatan Wakorumba Selatan. Sekitar jam 8 pagi kami memulai perjalanan bersama keluarga Ishaq Family. Selain itu ada juga dari Hashim Family dan beberapa tetangga. Nah, perjalanan dimulai dengan menyusuri Selat Buton menuju Pulau Bakialu, salah satu pulau cantik yang juga jadi destinasi wisata. Untuk bisa menikmati pemandangan secara leluasa, spot terbaiknya adalah di atap speed, itu bagian atas dari speed. Nah, inilah orang-orang yang akan berangkat, semoga Allah lindungi, bismillah ya Allah. Selanjutnya kamera akan kita arahkan ke bagian lain. Dari atas kita pindah ke area dalam speed. Jadi di sini juga lebih ramai, lebih banyak, dan utamanya anak-anak semua dikumpulkan di sini. Dan ternyata sekarang ada acara bagi-bagi THR ya, karena ini sekaligus juga momen Lebaran. Inilah wajah-wajah keluarga saya dari pihak ayah yang merupakan anak dan cucu dari Laudeng Gure dan Wadhida rahimahullah. Karena saya orangnya gampang mabuk, jadi saya kembali ke atas dan melihat pemandangan Desa Bakialu. Jadi Desa Bakialu ini salah satu desa di Kecamatan Wakorumba Selatan ya teman-teman. Sedangkan Kecamatan Wakorumba Selatan sendiri itu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kalau nanti ada yang mau jalan-jalan ke sini, ayo, ini tempatnya cantik banget. Dari Bakialu lanjut ke Pulau Munante. Nah, sejak memasuki area Pulau Munante itu sudah tampak sekali air yang berwarna hijau dan sangat cantik sekali, Masya Allah. Intinya pemandangan yang ada di kamera itu hanya sepersekian ribu dari keindahan yang bisa ditatap oleh mata langsung. Dari laut yang cantik kita memandang ke atas dan Masya Allah adalah khas Allah di sana, Masya Allah. Lanjut kita sampai di bagian laut yang itu cukup unik ya, karena di sini airnya agak bergelombang, padahal sekitarnya itu teduh. Nggak tahu ini apa, fenomena apa gitu. Nah, di sini mulailah pemandangan-pemandangan, kita menyusuri batu-batu karang yang di atasnya itu tumbuhan hijau yang sangat cantik. Serius, ini sangat cantik sekali dan sangat natural. Sepanjang jalan tersaji panorama yang sangat menawan, pohon-pohon yang tumbuh di atas terumbu karang, hamparan laut dengan gradasi warna yang memanjakan mata, juga cicit burung-burung yang kemungkinan bertengger di pohon-pohon yang ada. Di beberapa spot terdapat tanaman anggrek yang sedang berbunga. Kawasan ini masih sangat alami, sebab sepertinya memang jarang dikunjungi. Di balik pemandangan yang indah ini ada sedikit perdebatan tentang di mana sebenarnya lokasi gua tersebut. Yang pernah berkunjung agak-agak lupa ya di mana tempatnya. Jadi vibes-nya tuh kayak kita lagi terdampar di satu tempat yang Masya Allah cantik sekali. Sampai kemudian kami menemukan area ini, di mana di depannya itu sebenarnya ada tebing tinggi yang itu saat saya posting fotonya ada satu teman bilang kalau ini tuh mirip di Phi Phi Island, Thailand. Setelah sempat dilewati, kami kembali ke bagian ini, di mana ada tebing tinggi dan ternyata memang guanya ada di bawah tebing ini. Kita mencoba mendekat ke situ dan lagi-lagi tersaji pemandangan yang sungguh menakjubkan. Foto hanya sedikit mewakili dari apa yang bisa dinikmati secara langsung. Ini pemandangan dari dalam gua. Jadi guanya itu terbilang kecil. Nanti di dalam ada beberapa batu yang disusun layaknya meja yang dikelilingi oleh kursi-kursi. Dan katanya jika air laut surut terdapat sumber air tawar di sekitar sini. Intinya Masya Allah.
Setelah sekitar 30 menit berada dalam gua, kami lanjut cari tempat untuk bakar-bakar ikan dan makan siang. Kami mulai dengan menelusuri kembali Selat Buton menuju ke arah selatan. Di situ nanti akan ketemu Pantai Meleura dan Pantai Napabale, 2 wisata unggulan di Pulau Muna. Dan lagi-lagi sepanjang perjalanan kita disuguhkan biru langit dengan awan-awan putihnya, hijaunya daun-daun, dan juga gradasi warna laut biru kehijauan, Masya Allah. Setelah mendekat ke Meleura, ternyata di sana masih sangat ramai dan beberapa hari sebelumnya sempat terjadi perkelahian, jadi kami memutuskan untuk tidak merapat. Seperti inilah pemandangan Meleura dari arah laut. Nanti di sebelah kiri kalau dari laut itu ada villa-villa yang dibangun. Terus kita lanjut terus sampai menemukan satu spot di mana banyak sekali terdapat media tanam rumput laut yang merintang di sepanjang perjalanan. Alhamdulillah paman lihai mengemudi speed, jadi nanti meniti di celah-celah agar tidak menabrak rumput laut. Selang beberapa saat kami mencoba merapat ke salah satu pesisir dan ternyata itu adalah tempat para petani rumput laut mengumpulkan hasil panennya. Lagi-lagi tempat yang menyajikan keindahan tersendiri terselip di antara gugusan karang dan air laut yang jernih. Takut mengganggu para petani rumput laut yang sepertinya juga kurang berkenan dengan kedatangan orang asing, kami putar haluan kembali ke Pulau Munante. Jadi ini proses putar haluannya ya, dengan menikmati keindahan alam yang tersaji. Kawasan ini sangat cocok untuk healingnya para pekerja di kota-kota besar yang setiap hari berhadapan dengan hutan beton. Auto betah di sini. Kurang lebih 10 menit perjalanan, Pulau Munante sudah tampak dan di sana ada Gunung Kamunsope. Oke, sekarang waktunya bersiap-siap merapat ke Pulau Munante, pulau yang dulunya sempat hits dan menjadi tempat wisata andalan, di mana pengunjung akan disuguhi hamparan pasir putih, air laut yang jernih, dan juga padang ilalang yang mirip lokasi syuting film India. Tahun 2017, tempat ini bahkan terpilih sebagai lokasi pelaksanaan kemah pramuka oleh Kuartir Cabang Muna. Sayangnya, kini pasir tersebut sudah habis dikeruk oleh penambang pasir ilegal. Tapi meskipun demikian, Pulau Munante masih menyajikan keindahan tersendiri dengan air lautnya yang jernih. Saat matahari terik, mata akan dimanjakan dengan gradasi warna lautnya yang menawan. Ini merekamnya no filter ya, jadi memang benar-benar pemandangan yang tersaji itu seperti ini. Alhamdulillah kampung kami masih minim polusi, jadi bagi yang sehari-harinya sering bertemu polusi, mungkin tempat ini bisa jadi salah satu sarana healing. Alhamdulillah akhirnya sampai juga merapat di salah satu sisi pulau. Saatnya menurunkan tangga sebagai media untuk turun ke darat. Tapi ini turunnya harus siap basah-basahan karena ya langsung di laut, turunnya langsung di laut. Dan seperti inilah proses turun ke darat, di mana masing-masing membawa apa-apa yang bisa dibawa. Jadi kita tuh membawa perbekalan berupa ikan dan lain-lain yang nantinya akan dibakar di sana. Ini adalah Speed yang menjadi kendaraan yang mengantar kami. Sehari-hari ini digunakan untuk mengangkut penumpang yang akan menyeberang dari Wakorba Selatan dan sekitarnya ke Kota Raha. Dan sekarang waktunya mempersiapkan makan siang dengan seni bertahan hidup di alam. Jadi memang benar-benar semuanya diproses secara alami, diproses tanpa menggunakan bahan-bahan yang ribet. Dan inilah penampakannya, berasal jadi anak pramuka ya guys ya. Setelah makan siang dan foto-foto, semua kembali ke Speed dan bersiap-siap untuk perjalanan pulang. Alhamdulillah semua bahagia, semua sehat.